wa ansarahum adh-dhalimin, amma ba'du. Para hadirin, Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang semoga terus mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bisa berjumpa dengan malam yang ke-27 dari Ramadan di tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita yang telah kita lakukan, memudahkan kita untuk memaksimalkan sisa Ramadan yang ada, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Para hadirin, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kami ingin berbicara tentang Al-Qur'an. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan bahwa Al-Qur'anu bi'tibari ma'anihi salasatu aslasin. Al-Qur'an secara kandungan maknanya tidak lebih dari 3 unsur. Ketika kita membaca Al-Qur'an dari sampul depan sampai sampul belakang, firman-firman Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan keluar dari 3 kategori utama. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala selalu membicarakan tentang at-tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala baik secara rububiyah, asma wa sifat maupun secara uluhiyah. Lalu unsur Al-Qur'an yang kedua adalah qasas, tentang kisah-kisah. Lalu unsur Al-Qur'an yang ketiga adalah al-amru wan nahyu, perintah dan larangan-larangan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca Al-Qur'an dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, maka seluruh firman Allah Subhanahu wa taala tidak keluar dari 3 pembicaraan ini. Bahkan Imam Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Fathul Majid, beliau menyebutkan Al-Qur'an, seluruh isi kandungan Al-Qur'an semuanya tidak terlepas dari membahas tentang tauhid, baik tauhid rububiyah maupun tauhid asma wa sifat. Bahkan perintah dan larangan yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an semua itu juga masuk dalam kategori konsekuensi dari tauhid. Kemudian kisah-kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, baik kisah-kisah yang terjadi di masa lalu maupun kisah-kisah yang akan terjadi di masa yang akan datang, semuanya juga menceritakan tentang kondisi ahlu tauhid dan ahlu syirki. Dengan arti dari awal sampai akhir, menurut Syekh Abdurrahman bin Hasan, Al-Qur'an membahas tentang tauhid. Tinggal bagaimana kita memahaminya dan seberapa paham kita dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah, di kesempatan malam hari ini kami lebih ingin berbicara tentang kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Ketika kita membaca kisah-kisah yang Allah ceritakan, maka kisah yang paling banyak adalah kisah tentang Nabi Musa. Di surat Al-Baqarah dan di surat-surat yang lain berkali-kali Allah menceritakan tentang perjuangan dakwah Nabi Musa, bahkan dari beliau lahir, perjalanan kehidupannya, berdakwah kepada Fir'aun dan seterusnya. Yang mana para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ada hikmah yang besar dalam kisah-kisah ini, termasuk diantaranya tadi yang kita sebutkan adalah kisah Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Fir'aun la'anahullah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kami juga akan mengutip firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang 49 dan ayat yang ke-50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idnajjainakum min ali fir'aun. Ingatlah wahai kalian Bani Israel, dan kita akan bisa mengambil ibrah dari kisah ini.
ketika kami menyelamatkan kalian dari ali Fir'aun dan bala tentaranya. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, Fir'aun ini bukan nama orang. Fir'aun adalah gelar, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Beliau mengatakan Fir'aun ini adalah gelar untuk raja-raja Mesir, sebagaimana Kaisar adalah gelar untuk raja-raja Romawi, Kisra adalah gelar untuk raja-raja Persia, kemudian Najasyi adalah gelar untuk raja-raja Habasyah, dan Tubba adalah gelar untuk raja-raja Yaman ketika itu. Jadi Fir'aun sekali lagi adalah gelar yang dimiliki oleh raja-raja Mesir ketika itu. Dan kalau kita baca sejarah, mungkin Fir'aun yang bertemu dengan Nabi Musa adalah Ramses II. Allahu a'lam bishawab. Allah menceritakan bahwasannya Allah pernah menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika apa? Yasumunakum su'al adzab, yang mana Fir'aun dan bala tentaranya ini menyiksa Bani Israel dengan siksaan yang berat, diperbudak sedemikian rupa, bahkan juga yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Tidak cukup sampai di situ, Fir'aun dan bala tentaranya juga memerintahkan untuk menyembelih semua bayi laki-laki dari Bani Israel dan membiarkan hidup bayi-bayi perempuan. Mengapa? Karena dalam tafsir Ibnu Katsir dikisahkan juga sebabnya adalah satu malam Fir'aun bermimpi datang api dari arah Palestina saat ini menuju Mesir dan membakar rumah orang-orang Mesir tanpa sedikit pun menyentuh rumah orang-orang Bani Israel. Sehingga ketika itu ditanyakan kepada orang-orang terdekat Fir'aun, memutuskan akan datang nanti seorang laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Maka diperintahkanlah membunuh bayi laki-laki dan membiarkan hidup bayi perempuan. Wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum adzim, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kejadian tersebut ada ujian yang besar dari Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita membaca cerita lengkapnya yang memang sudah Allah lengkapkan di dalam Al-Qur'an, maka kita bisa melihat bahwasannya sejak di zaman dahulu sampai kapanpun akan selalu ada dua kubu besar di tubuh umat manusia. Yang pertama adalah kubu pembela kebatilan, yang kedua adalah kubu pembela kebenaran. Dan unsur yang terpenting dari pembela kebatilan tidak lepas dari tiga unsur utama. Yang pertama adalah pemegang kekuasaan. Dalam kisah Fir'aun adalah Fir'aun sendiri, memegang kekuasaan tertinggi. Lalu unsur yang kedua yang menyokong kebatilan adalah Haman, orang yang memiliki kecerdasan. Dan kalau di zaman kita sekarang mungkin berwujud menteri segala bidang dan mungkin dan hal-hal yang lain. Lalu ada unsur yang ketiga adalah Qarun, orang yang memiliki kekayaan. Dan sepanjang zaman para hadirin wa Allah Subhanahu wa taala, puncak orang-orang yang memusuhi kebatilan tidak akan lepas dari tiga unsur ini, dan yang lainnya hanya anak buah, hanya pasukan saja. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah melanjutkan firman-Nya, wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Dan ingatlah juga ketika kami membelah lautan untukmu. Kita sudah sama-sama paham bahwa ketika Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, lalu ditentang sedemikian rupa, ditantang melawan pasukan penyihir Fir'aun, lalu Allah memenangkan sehingga murkalah Fir'aun, sehingga Nabi Musa berlari bersama Bani Israel menuju ke arah timur. Sampai di ujung timur mereka terhadang dengan Laut Merah. Yang ketika itu para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bisa melihat kisah betapa keteguhan seorang pembela kebenaran, dan ini yang harus kita miliki. Seorang pembela kebenaran yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah
dia harus memiliki keyakinan yang luar biasa. Bukan keyakinan hanya sekedar lisan ataupun keyakinan yang abal-abal, bukan para hadirin. Allah Subhanahu wa taala menceritakan lebih detailnya di dalam surat Asy-Syu'ara. Di sana Allah menceritakan kondisi ketika Bani Israel dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya dalam kondisi ketakutan akan terkejar. Mereka sampai di depan ada laut, di belakang ada Fir'aun. Maka Allah kisahkan, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua pasukan, dua kelompok ini bertemu, saling melihat, kelompok Fir'aun sudah bisa melihat dari kejauhan kelompok Nabi Musa. Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa juga bisa melihat ke belakang. Ternyata Fir'aun sebentar lagi sudah tiba di dekat mereka. Ketika begitu, apa yang dikatakan oleh Bani Israel? Inna lamudrakun. Kena itu. Mungkin bahasa Sederhana seperti itu. Entek itu. Gak akan bisa lari lagi. Di depan lautan, di belakang pasukan. Kemana kita akan kabur? Tapi lihatlah Nabi Musa alaihissalam, seorang pemimpin yang memang harus beginilah pemimpin. Dia selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya bukan iyo, entek dewe, bukan. Tetapi Nabi Musa menggantungkan seluruh urusannya pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau mengatakan dan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, qala kalla. Sekali-kali tidak akan pernah mereka mendapati kita. Inna ma'iya rabbi, sesungguhnya Allah bersamaku, kata Nabi Musa alaihissalam. Sesungguhnya Allah bersamaku. Sayahdin, dan Allah akan memberiku petunjuk. Dan Allah akan memberiku pertolongan. Dan Allah akan memberiku jalan keluar. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka setidaknya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syu'ara ingin memberikan kepada kita motivasi yang besar, bahwasanya ketika kita memutuskan untuk berjalan di atas jalan kebenaran, maka kita akan berjumpa dengan Fir'aun ini. Kalau kita memutuskan berada di suatu jalan, kok ternyata kita tidak pernah ketemu Fir'aun, jangan-jangan kita berada di pasukannya Fir'aun, para hadirin umat Allah Subhanahu wa taala. Karena sepanjang zaman hanya ada dua kubu besar, Hizbullah wa Hizbus Syaitan. Orang-orang yang menjadi golongan Allah Subhanahu wa taala yang menegakkan kebenaran. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang berjuang sekuat tenaga untuk melawan orang-orang yang memutuskan menegakkan kebenaran. Hanya ada dua saja. Tidak ada pilihan ketiga. Karena sebagaimana nanti di akhirat juga ada hanya dua pilihan. Yang pertama surga, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di dalamnya. Lalu yang kedua hanya ada neraka. Tidak ada pilihan yang ketiga. Maka para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pelajaran sangat penting sekali. Allah ingin menyampaikan kita jika memutuskan berada di atas jalan kebenaran, penting bagi kita untuk bersiap siaga dengan sepenuh persiapan ruhiyah kita untuk bertemu dengan Fir'aun nanti. Dan kita harus bisa menjawab dengan jawaban Nabi Musa, inna ma'iya rabbi sayahdi. Allah bersamaku dan Allah akan memberiku petunjuk. Meskipun ketoke tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi pintu kemenangan, piye nang dindi kalah, di mana-mana kita dihancurkan, dibinasakan, dizalimi, diindak, ditindas. Tapi ketika kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, ini yang penting. Terkadang kita kalah dengan keyakinan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita yakin sepenuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membukakan jalan bagi kita sebagaimana Allah telah membukakan jalan bagi Nabi Musa dan kaumnya. Wa faraqna bikumul bahra. Telah kami belah lautan karena tidak ada yang mungkin tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Lautan pun dibelah untuk apa? Untuk jalan keluar bagi orang-orang yang membela kebenaran. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah lanjutkan firman-Nya, fa anjaynakum, lalu kami menyelamatkan kalian, wa agraqna ala fir'auna wa antum tandurun. Lalu kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya,
wa antum tandurun, dan kalian melihatnya. Syekh Sa'di rahimahullah taala menyatakan Allah mempersilahkan Bani Israel untuk melihat kehancuran Fir'aun agar hati mereka bahagia, agar keimanan mereka meningkat, dan itu sebagai penyujuk mata bagi mereka. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sekarang berada di atas jalan kebenaran, bertemu dengan Fir'aun yang menghalangi kita untuk menegakkan kebenaran, selama kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha dengan sungguh-sungguh, tidak berdiam diri, maka insya Allah akan Allah bukakan jalan kemenangan, dan di saat itu tiba kita akan melihat kehancuran musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sekian yang bisa kami sampaikan di malam hari ini. Semoga dengan ini kita bisa lebih meyakini lagi bahwasannya kita harus mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Fir'aun, dan kita harus banyak mempersiapkan mental dan ruhiyah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari makar-makar musuh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan musuh-musuh Islam dan kaum muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.